Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu memberikan materi pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah jika masuk semua. Materi pada hari ini adalah dokumen pengajuan uang tunai. Tapi sebelum Ibu menjelaskan dokumen pengajuan uang tunai, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian, apakah ada pertanyaan dari kalian tentang pengertian dokumen? Baik, jika kalian semuanya sudah paham, Ibu akan langsung memberikan materi tentang dokumen pengajuan uang tunai. Dokumen pengajuan uang tunai merupakan segala hal atau benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan, baik tercetak maupun yang tidak tercetak, tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat digunakan sebagai bukti dan dapat berguna sebagai pendukung suatu keterangan yang penting mengenai hal yang berkaitan dengan pengajuan uang tunai di dalam suatu organisasi atau instansi. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dari kalian anak-anak? Jika tidak ada, Ibu langsung melanjutkan contoh dari dokumen pengajuan uang tunai. Contoh dari dokumen pengajuan uang tunai adalah kas. Ada yang tahu tentang pengertian kas? Jika tidak, Ibu akan memberikan pengertian tentang kas. Kas adalah suatu hal yang berupa uang tunai yang terdapat dalam perusahaan dan surat berharga lainnya, serta uang yang ada di bank dalam bentuk rekening koran dan deposito atau tabungan yang dalam jangka pendek atau waktu segera dapat diuangkan sebagai alat pembayaran. Keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya tergantung dengan tersedianya uang tunai atau kas untuk membayar kewajiban finansial dalam waktu yang segera dan tepat waktu. Contohnya seperti untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh dan gaji, pembayaran listrik, air, telepon, dan biaya-biaya lainnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Jika tidak ada, Ibu langsung memberikan materi tentang beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kas kecil. Seperti 1. Adanya batasan dalam hal jumlah yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, penggunaannya ditujukan untuk mendanai transaksi kecil yang bersifat harian rutin. Dan yang ketiga, disimpan secara khusus seperti pada kotak kecil atau petty cash box atau pada sebuah amplop. Dan yang keempat, penanganannya dilakukan oleh seorang petugas keuangan di tingkatan bawah atau junior kasir. Dan di sini dalam suatu perusahaan, dana kas kecil adalah bagian dari pekerjaan seorang sekretaris. Seorang sekretaris harus terampil dalam mengelola uang tunai atau kas yang merupakan tanggung jawabnya, dan ketika jumlah dari dana kas kecil telah mencapai limit atau batasan, maka hendaknya sekretaris segera melakukan prosedur pengajuan uang tunai ke bagian keuangan atau pejabat terkait. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan memberikan tugas kepada kalian di halaman 29. Kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.